Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Angka stunting kita di tahun 2019 masih di angka 27,6%. Angka ini diperkirakan akan naik karena adanya pandemi. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, berkolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan informasi tentang kegiatan pengkajian untuk penanganan stunting di Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi. Awalnya Kecamatan Bantar Gadung ini merupakan kecamatan yang sangat potensial stunting. Kalau kita melihat penyebab stunting ini ternyata memang banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang paling utama adalah masalah kekurangan gizi. Nah, kalau gizi ini tentunya terlibat di bidang pertanian, sektor pertanian. Seperti Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa 5 pilar dalam pengentasan stunting ini, pilar keempatnya itu adalah pangan dan gizi. Ya, pangan dan gizi berarti pertanian. Nah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah menghasilkan satu varietas yang namanya Impari Nutrising dengan kandungan zinc 29, rata-rata 29,54 ppm. Jadi ini sangat bagus untuk pencegahan stunting. Nah, dengan kegiatan itu, dengan tersedianya teknologi ini, maka kami dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian mencoba mengkaji bagaimana pengaruh beras nutrising ini. Nah, setelah dilakukan pengkajian dalam beberapa bulan terakhir, jadi minimal 2 bulan pertama, 3 bulan, kita melihat ternyata hasilnya sangat positif. Ibu hamil yang kekurangan energi kronis yang biasa disingkat dengan bumil cake, setelah mengkonsumsi secara rutin beras Impari Nutrising ini, dia menjadi normal dan melahirkan bayi yang normal. Nah, karena itu dengan program pengkajian ini, kami sangat berharap bahwa ke depan tidak ada lagi bayi-bayi stunting lahir, ya, yaitu dengan memberikan asupan gizi yang cukup, terutama berasnya bersumber dari beras Impari Nutrising. Jadi seperti Bupati Sukabumi ini ingin mencanangkan bahwa zero new stunting ke depan, ya, dengan memanfaatkan teknologi dari Badan Litbang Pertanian, yaitu Impari Nutrising. Nah, selain itu perlu tambahan-tambahan protein seperti telur. Nah, Badan Litbang juga punya inovasi, punya teknologi ayam kampung unggul yang unggul dalam soal bertelur, sehingga ketersediaan telur cukup banyak bagi keluarga kita yang stunting. Jadi yang utama diprioritaskan untuk penanganan stunting ini, yang pertama ibu hamil, yang kedua tentunya bayi yang antara 0 sampai 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting itu yaitu suatu keadaan di mana kondisi anak mengalami kekurangan energi kronis yang terjadi akibat proses 1000 hari pertama kehidupannya kurang asupan nutrisi. Berangkat dari keprihatinan banyaknya anak-anak stunting di wilayah kerja kami, saya
kerjasama dengan Balitbangtan Kementerian Pertanian mengupayakan untuk mencari konsep menangani stunting, berusaha untuk mencegah tumbuhnya stunting-stunting baru. Upaya ini dilakukan dimulai dari ibu-ibu yang sedang mengandung, ibu hamil yang terindikasi mengalami kurang energi kronis. Kita intervensi dengan pemberian beras Inpari Nutrizing. Alhamdulillah dalam pengamatan selama 1 tahun ini, pada beberapa kasus menghasilkan bayi lahir dengan kondisi normal. Meskipun ada beberapa kondisi di mana ibu tidak mengalami perbaikan lingkar lengan atasnya atau tidak bertambah berat badannya, tapi harapan untuk melahirkan bayi dengan berat badan normal itu terjadi. Untuk kondisi anak dari lahirnya sampai ke 2 tahun pertama itu, ada beberapa yang memang potensial stunting dan itu juga kita treatment dengan menggunakan beras Inpari Nutrizing. Alhamdulillah dalam pengamatan anak-anak yang kita treatment tersebut ada beberapa yang dari kondisi gizi buruk membaik menjadi gizi kurang, bahkan ada yang naik dari gizi kurang ke zona gizi baik. Semoga upaya kami ini dalam rangka pencegahan atau pengentasan stunting dapat ditingkatkan ke wilayah-wilayah yang lain agar Indonesia bebas dari stunting. Dari tim puskesmas kesini mau kunjungan. Ya, kemarin kan tadi sempat dikasih sidenya, sempat dikasih beras. Ya. Nah, sekarang dari tim gizi ini mau ngejelasin bahwa apa sih manfaat dikasih beras yang kemarin itu, karena beras yang kemarin dikasih itu selain memang beras, ada kandungan gizinya juga. Ya, baik Kak. Saya jelaskan ya Bu ya. Saya petugas gizi dari Puskesmas Bantar Gadung. Kebetulan kita mendapatkan bantuan beras Nutrizing dari Kementerian Pertanian ya Bu ya. Nah, manfaatnya ini sangat banyak sekali. Ini untuk bukan beras biasa ya, ini untuk obat gizi. Di sini tercantum kandungan gizinya. Ya, bisa dilihat di sini ada kandungan Fe-nya, ada Nutrizing-nya. Ini Nutrizing ini sangat penting untuk pencegahan stunting, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, ya, untuk meningkatkan imunisasi, untuk meningkatkan berat badan balitanya juga, ya. Jadi beras ini bisa dikonsumsi untuk dedeknya, tidak boleh diberikan untuk yang lain, ya. Jadi hanya untuk dedeknya saja. Dikonsumsinya setiap hari, ya. Di pengolahannya bisa diolah berbagai macam, bisa divariasikan. Jadi tidak hanya dimasak seperti nasi biasa, bisa diliwat misalnya ya, bisa dibikin nasi uduk misalnya, atau bisa dibikin nasi tim, atau bisa dibikin nasi goreng misalnya, dicampur dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2020, Badan Litbang Pertanian memberikan benih padi IR Nutrizing. Menurut pengakuan petani bahwa jenis padi ini mempunyai keunggulan. Yang pertama, keunggulannya tahan terhadap hama penyakit, terutama blas sama pengerek batang. Karena memang Kecamatan Bantar Gadung beberapa musim terakhir, 3 tahun terakhir lah, memang sangat endemik terhadap serangan hama pengerek batang dan penyakit blas. Yang kedua, tahan hama burung.
Jadi karena memang morfologi tanamannya malainya itu ada di bawah daun. Jadi kalau dari kejauhan tidak tampak itunya malainya karena tertutup. Terus lagi yang paling menyenangkan ke petani adalah dalam pasca panen. Jadi di gebuknya mudah. Terus hasilnya juga lumayan bagus karena dari hasil ubinan kemarin rata-rata menunjukkan hasil di atas 7 ton. Jadi kami bersepakat bahwa hasil yang digunakan, hasil yang dihasilkan oleh benih padi ini ada yang kita sisihkan, kita kasihkan ke puskesmas untuk penanggulangan stunting. Kami sudah bertekad bahwa di Bantar Gadung stunting angkanya 0. Kami dari BPP Bantar Gadung dan juga seluruh penyuluh yang ada di Kecamatan Bantar Gadung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian yang sudah mensupport kegiatan ini untuk penanggulangan stunting di Kecamatan Bantar Gadung. Mudah-mudahan apa yang kita sudah laksanakan bersama bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dari Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi menuju New Zero Stunting untuk Indonesia.